Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmatila dari kelas 3 PTP. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum ke-6 dari praktikum sistem embedded yang berjudul gabungan antara zat mesin dan SEOS, yaitu pada home security.log. Nah, jadi pada home security.log ini kita menggabungkan dari praktikum sebelumnya, yakni praktikum zat mesin dan praktikum SEOS. Dimana pada sebelumnya karena pada zat mesin itu kita membuat beberapa state untuk jalannya waktu, dan ini juga semakin bertambahnya ini tuh karena digabungkan dengan SEOS, maka dari zat mesin, dari jumlah zat ini berjumlah sangat banyak sekali, sehingga nanti akan dipengaruhi oleh kondisi waktu dan kondisi dari state sebelum, dari beberapa state yang dimasukkan. Dan jadi sini ada program yang sebenarnya ada banyak program. Di sini ada uh, filenya dari mulai Edward.h, Mendoth, Root.h, dan untuk exercise-nya ada Edward.init.c, main.c, slash.c. Tapi ini ada untuk penjelasan yang utamanya, yang paling penting sendiri ada 3 ini, yaitu Mendoth, source.h, dan tax.c. Jadi program ini tuh ada beberapa file yang sama dengan program sebelumnya, hanya saja tinggal ditambahkan pada tax.c dan tinggal penyesuaian dari GPIO. Nah, di sini ada pertama ada kita define-nya untuk LED lampu di sini itu pada pin A0, lalu ada LED start yang dimana dia itu pada pin A1 yang untuk indikator bahwa sistem ini dimulai. Nah, ini ada LED timer pada pin A2, pada saya ini tidak saya gunakan ya untuk timernya sendiri. Lalu ada buzzernya pada pin A3, yang dimana untuk indikator untuk membuat apakah kita nanti memasukkan passwordnya itu salah pada kombinasi keempat angka tersebut. Lalu ini ada button ya, ada 4 button yang dimana dia itu merupakan yang akan kita tentukan sebagai input passwordnya dari kombinasi 4 angka ini. Untuk button untuk button sendiri ditempatkan pada pin P0. Lalu untuk button 2 kita letakkan pada pin P1, untuk yang button 3 pada pin 3, dan untuk button 4 pada pin B4. Itu untuk define dari beberapa itunya. Lalu untuk yang ini ada slash.c, di mana slash ini merupakan isi filenya tentang operating simple embedded operating system. Di sini untuk ada tempatnya untuk membuat flag dari programnya, timernya. Lalu ini untuk inisialisasi timer ya, mulai dari scaler, counter, mode, periode, dan lainnya. Lalu ini adalah program utama yang paling utama sendiri, yakni tax.c, yang dimana program ini terdapat program utama yang dimana akan kita gunakan pada semua sistem kita. Jadi sini ada unsigned char ya, ada button 1, 2, 1 oke, button 2 oke, button 3 oke, dan button 4 oke fungsinya. Lalu ada di define dari door open, yang dimana door open ini akan dibuat dari LED nantinya akan menyala ya, LED-nya menyala. Lalu untuk yang door close ini, pintu tertutupnya akan dibuat untuk yang LED door ini itu mati lagi. Lalu nanti untuk yang buzzer on, dia untuk pin GPIO yang buzzer ini atau ini akan di set ya, atau 1 akan menyala, dan di buzzer off-nya itu akan di reset ada 0. Lalu ada define lagi seperti boolean, yes itu 1, no itu 0.
Nah, di sini ada enum set ya. Ini adalah setnya yang nanti akan kita pilih. Ada start delay, interpass, check, open delay, alarm, reset alarm, reset verify, dan reset check. Gitu. Dimana ini merupakan kondisi ya. Di sini ada beberapa ada integer ya yang berupa 8 bit, ada tombol 0, kombinasinya berupa array 4 angka itu, ada presetnya diberi no, lalu countingnya 0, dan value-nya sama dengan 0, lalu buffernya kita seperti ini, dan ada timeout. Dan di sini ada teks ini timeout sama dengan 0 dari kondisi start. Ini dimana kita akan memulai nanti programnya. Di sini ada switch kondisi ya. Start sini. Ini kondisi start delay. Jadi nanti ketika nanti awal mula dinyalakan ini, LED-nya itu dia akan menuju ke start delay. Di mana start delay itu count-nya sama dengan dihitung 0, value-nya juga dihitung 0, dan nanti ketika di start delay ini nanti LED setnya itu akan menyala dan selama 1000 kali 2 yaitu atau 2 detik. Lalu nanti akan mati dan akan masuk ke kondisi interpass seperti ini ya. Saya contohkan. Di Bandicam atau nanti saja mungkin setelah saya jelaskan programnya. Ini setelah kita masuk ke kondisi interpass ya. Lalu di case interpass ini kita disuruh untuk memasukkan passwordnya. Di sini ada if button 1 oke, maka tombol 1 pastinya yes dan tempatnya kosong. Begitu juga dengan tombol-tombol yang lainnya. Nah, di sini setelah kita menekan interpass ini, nah itu ketika di if preset ya, kita tekan di sini akan terhitung semua karakternya, terekam gitu, dan count-nya akan dihitung. Kalau misalnya sudah 4 karakter kita tulis, maka dia akan menuju ke kondisi cek. Nah, di sini ada untuk timeout ya. Timeout di sini tuh jika misalnya nanti kita menekan tombol itu antara tombol satu dan tombol lainnya itu terdapat delay yang melebihi waktu 1500 kali 2 sini atau 3 detik, maka akan ada kondisi alarm atau nanti akan menyala alarmnya. Di sini case check ya, ketika sudah kita menekan tombol tombolnya, ini dicek nih sesuai dengan passwordnya saya. Jadi saya menggunakan password 3412 untuk passwordnya menurut saya. Kalau misalnya dia benar, maka dia akan ke kondisi open atau pintunya terbuka. Kalau misalnya gagal selama 3 kali, dia akan ke kondisi alarm di mana buzzernya akan menyala. Seperti itu. Kalau misalnya nggak gagal ya dia akan kembali ke interface lagi, kembali ke awal ya. Gitu. Nah, di sini kondisi open ini apa sih? Gitu. Nah, kondisi open itu kondisi di mana door open atau pintu akan terbuka gitu. Jadi di sini diibaratkan dengan LED yang tadi menyala ya. Door open itu di atas sini kalau tidak salah. Nah, ini LED yang hijau ini, yang door open ini akan menyala kalau di saya ini warnanya kuning atau hijau gitu di sistemnya ini. Lalu ini ya kondisi. Nah, nanti ketika door open dia akan ke kondisi open delay, yang dimana dia akan akan kembali ke kondisi start dan buzzernya itu off lagi gitu. Karena ketika nanti misal dari kondisi sebelumnya itu dia berada di kondisi alarm ya. Kalau misalnya dia benar, maka dia akan bentuknya akan terbuka gitu dan buzzernya akan mati gitu. Itu terclose. Nah, ini untuk alarmnya ya. Nanti ketika misal salah ya, misalnya atau terjadi timeout, dia akan buzzernya nyala
dan akan mengcountingnya dari 0 dan dia akan langsung ke kondisi reset verify di bawah sini. Nah, untuk kondisi ketika nanti passwordnya itu salah dimasukkan sama lebih dari 3 kali, ya dia itu akan cara mematikan buzzernya itu atau mereset buzzernya yang menyala tadi, kita tuh diberi lagi sebuah kondisi angka yang dimana akan mematikan buzzer tersebut sama yang tadi awal tadi ya, button oke, terus satu yes dan yang lainnya. Sini dia akan dan di sini di efek di sini dia akan mengumpulkan angka-angka yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kalau misalnya koinnya lebih dari 3, dia akan ke reset check. Ini. Maksudnya koin ini itu untuk ini ya jumlah angkanya ya. Ketika nanti kita sudah masukkan buttonnya itu lebih dari 3 ya, karena dari 0 koinnya 0, 1, 2, 3 atau 4 digit, nanti dia akan langsung ke reset check. Nah, ini adalah kondisi dari reset check ya. Kita kondisi dari angka yang untuk kita buat mematikan buzzer itu di sini di checknya. Saya memberikan 1144 untuk mematikan buzzernya. Kalau misalnya sudah terpenuhi, maka dia akan reset alarm di sini ya. Reset alarm, dia akan buzzernya off dan akan kembali ke start. Kalau misalnya salah, dia akan kembali lagi ke reset verify dan akan terus dicek lagi apakah benar atau tidak. Nah, ini untuk yang untuk mencegah bouncing ya di tiap-tiap buttonnya, button 1 oke, button 2 oke, dan 3 dan 4 seperti itu. Baik, langsung saja setelah ini langsung kita demokan dari praktik dari yang ini. Ya, baik, di sini ada sudah tertera ya hardware dari saya. Ini ada sebuah STM32. Lalu ini ada 4 kombinasi angka ya di sini. Nanti ada tombol yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat. Sini ada sebuah buzzer untuk buzzer alarm tadi. Ini adalah lampu untuk indikator dia start yang mulai, dan ini adalah untuk kondisi lampu ketika nanti lampunya terbuka. Jadi mungkin akan saya ulang dari awal ya. Nah, ini ketika nanti di awal maka lampunya akan menyala sebesar 2 detik. Langsung saja saya masukkan passwordnya tadi ya, berupa 3412. Jadi seperti itu ya. 3412. Saya masukkan. Lihat lampunya hijau menyala, maka ini terbuka dan dia akan kembali lagi kondisi awal ya. Kondisi awal di mana akan mulai. Nah, di situ saya akan mencoba untuk ketika nanti saya masukkan passwordnya yang salah selama 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Maka buzzer akan menyala. Lalu untuk mematikannya saya menekan tombol itu ya. 1144. Nah, dapat dilihat buzzernya sudah mati ya. Karena dari kondisi saya 1144 ini sudah benar, maka buzzernya akan mati. Lalu ketika nanti fungsi timeoutnya dijalankan ya, misal saya memberikan jeda waktu di antara kedua ini. Misalnya di sini saya beri jeda waktu, saya tunggu. Nah, maka buzzernya akan menyala lagi dan saya akan matikan lagi. Nah, dapat dilihat buzzernya sudah mati dan akan kembali ke kondisi awal. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari percobaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.